Nah, hari ini kita akan membahas sirtuin. Ini adalah satu-satunya sel yang tertidur dan harus dibangunkan. Bisa dibangunkan? Bisa. Oke, kita mulai ya. Nah, ini yang atas ini yang besar, itu adalah sel kita kalau ditarik. Di dalam sel itu banyak sekali ternyata isinya, padahal sel itu kan jumlahnya triliunan ya. Dan ini banyak sekali. Kemudian ada yang hijau yang dikeluarkan, itulah mitokondria. Mitokondria adalah the powerhouse of the cell. Jadi sel itu punya alat penggerak atau mesin penggerak atau sumber listrik. Jadi kalau kita lemah, mitokondrianya berarti kurang. Kalau kita sakit, itu yang kurang. Begitu mitokondria itu turun jumlahnya, kita jadi lemes, gampang capek, susah tidur, terus macam-macam perasaannya. Nah, di dalam mitokondria itu si sirtuin itu ngumpet, tidur dia di situ. Coba bayangkan. Jadi kalau kita nggak tahu ya dia tetap aja tidur sampai kapanpun, sampai mungkin kita meninggal ya. Jadi si mitokondria ini setiap orang beda. Dari 0 tidak ada mitokondria yang sama sekali di dalam sel sampai ribuan. Jadi ada orang yang sehat sekali itu mitokondria bisa ribuan dalam satu sel. Bisa ribuan. Nah, sekarang tergantung kita mau sedikit apa mau banyak. Kalau mau sehat ya harus banyak. Jadi mitokondria ini penting sekali karena dia the powerhouse of the cell. Nah, si mitokondria ini punya paru-paru. Nah, paru-parunya itu katanya sirtuin. Nah, di dalam tubuh kita terdapat miliaran, bukan hanya miliaran ya, triliunan sel. Di dalam sel yang sangat kecil ini terdapat organel yang lebih kecil lagi yang disebut mitokondria. Tadi udah saya jelaskan ya. Di dalam mitokondria terdapat organel yang lebih kecil lagi yaitu sirtuin. Sirtuin inilah yang tertidur di dalam mitokondria. Sekarang kita mau bangunin ya. Nah, apakah sirtuin memiliki beberapa jenis? Saat ini penelitian menemukan ada 7 jenis katanya dalam tubuh kita yang bisa menekan peradangan dan penuaan dini apabila sirtuin itu diaktifasi. Karena sirtuin tertidur di dalam sel. Jadi harus diaktifasi, kalau tidak dia tidur terus. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, dan fungsinya apa? Ini yang terpenting. Penekan peradangan yang terbesar. Nah, di dalam tradisional Chinese medicine, nggak tahu di kedokteran barat ya, penyakit ini semuanya intinya peradangan. Jadi kalau kita sakit apapun sakitnya, dari yang paling sederhana batuk pilek, pegel-pegel, sampai kanker, penyebabnya satu, peradangan. Semakin hebat peradangannya semakin berat penyakitnya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah peradangan. Makanya teman-teman kalau ke Ayurveda jangan lupa beli kada ya. Kada itu dari kunyit tapi katanya 9 komposisi sehingga dia kunyitnya menjadi kuat sekali. Dan saya baca menurut dokter kunyit itu akan melipat sampai 1000 kali kekuatannya apabila diberi black pepper. Diberi black pepper. Dan di dalam kada itu udah ada black peppernya. Itu adalah peninggalan Maharsna. Maharsna yang meraciknya. Teman-teman silahkan mencobanya. Dia menekan peradangan yang sangat bagus ya. Sehingga penyakit-penyakit itu isinya tuh cuma peradangan. Semua isinya peradangan. Nah, tinggal kita sadar bahwa kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Nah, jadi si sirtuin ini adalah penekan katanya ya, menurut para dokter, menekan peradangan yang terkuat dan menekan penuaan dini. Jadi kita tuh bukan tua, kalau sekarang kan kita tua itu mukanya aja yang diurusin ya. Padahal kalau dalam kedokteran bukan mukanya yang diurusin, tapi organnya. Jadi organ kita kalau sakit, organnya tua. Mungkin jantungnya tua, paru-parunya tua, livernya tua kalau sakit. Makanya jangan sampai sakit supaya tidak tua. Bukan mukanya yang dimudahkan ya, tapi kalau mukanya ikut muda ya alhamdulillah. Sekarang bagaimana cara mengaktifasi sirtuin? Sirtuin dapat diaktifkan melalui puasa.
Satu-satunya jalan adalah melalui puasa. Jadi sirtuin yang tertidur akan terbangun saat kita melakukan puasa. Itu adalah satu-satunya cara. Jadi ini menurut saya hadiah untuk yang rajin. Sekarang dokter-dokter yang hebat-hebat itu semua melarang makan malam. Melarang makan malam. Kita katakan makan malam jam 7. Jam 7 itu masih belum malam banget ya. Banyak yang makan malamnya jam 9. Coba kalau jam 7. Di dalam lambung makanan itu 4 jam. 7 tambah 4, 11. Berarti jam 11 lambung kita masih penuh dengan makanan. Gimana dia mau detox? Gimana dia mau istirahat? Terus aja dia bekerja. Kalau saya, menurut dokter, paling lambat jam 4 sore makan malamnya. Jam 4 sore terus sesudah itu hanya air putih. Ya. Nah, sirtuin ini terbangun saat kita melakukan puasa, lalu dia bangun, terus apa yang dilakukan yang berikutnya? Apa yang terjadi ketika sirtuin diaktifkan? Setelah sirtuin diaktifkan, sirtuin akan mengaktifkan hipotalamus di dalam otak. Hipotalamus ini selanjutnya akan mengaktifkan hipofisa, yang kemudian mengaktifkan organ-organ dalam tubuh kita. Organ-organ tersebut akan menghasilkan hormon-hormon yang mendukung kesehatan kita. Oleh karena itu ketika sirtuin terbangun kita bisa mengalami regenerasi sel dan merasakan efek awet muda bahkan lebih muda dari usia sebenarnya. Ini ngomong awet mudanya organ ya, saya nggak membahas mengenai kulit muka ya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sirtuin dapat mengembalikan fungsi organ yang disebut dengan organ reversal age. Jadi si organ-organ itu dibalikin lagi, pelan-pelan tentunya harus sabar. Jadi puasanya juga kudu sering, minimal 100 jam per minggu puasanya. Itu baru ngefek bagus, 100 jam per minggu ya. Kan kadang-kadang ada yang nanya, saya udah puasa Daud dokter, saya udah puasa Senin Kemis, kok kayaknya saya nggak berubah, kolesterol saya tinggi, darah saya tinggi, gula darah saya tinggi. Kenapa? Ibu puasanya berapa jam? Ya saya puasa Senin Kemis. Senin Kemis kan 14 jam kali 2. Berarti 28. 28 kali 4. Bener ya? Ya, jadi terlalu pas-pasan. Harusnya di atas 100. Di atas 100 jam per minggunya. Hitung aja masing-masing sendiri ya. Kalau ingin memperbaiki sesuatu. Terus jangan keseringan cheating day. Dikit-dikit cheating, dikit-dikit cheating. Ya nggak kelar-kelar deh. Iya, perbaiki dulu sistemnya. Sesudah sistem diperbaiki, saya biasanya 2 atau 3 tahun kali tertibnya. Sesudah itu baru mulai cheating day, oke, nggak masalah. Tapi sistem udah berubah. Untuk ngerubah sistem di dalam badan itu tidak gampang tentunya ya. Proses ini terjadi secara pelan-pelan dengan cara mengaktifkan sirtuin dalam tubuh. Jadi karena sirtuin ini adanya di dalam mitokondria, berarti yang nomor 1 adalah mitokondrianya dibanyakin dulu, benar gak sih? Kalau mitokondrianya sedikit, ya sirtuinnya juga sedikit. Jadi mitokondrianya dulu. Nah mitokondria kita bahas 2 kali, jadi teman-teman baca di YouTube ya. Bagaimana memperbanyak mitokondria, mengaktifkan mitokondria, memperkuat mitokondria. Itu semua udah dibahas di YouTube 2 kali. Sehingga kalau mitokondrianya banyak, puasa mitokondria itu puasa berapa jam Pak? 18. Puasa 18 jam itu akan mengaktifkan mitokondria. Nah sesudah aktif mitokondrianya dan tambah banyak, dan mitokondria itu harus dipicu pakai apa? Ada yang masih ingat nggak? Puasa pasti 18 jam. Makanan pasti. Plant based, apalagi? Enzim pasti. Yang berikutnya, angkat beban. Jadi olahraganya bukan kardio, tapi angkat beban. Jadi angkat beban dulu tiap pagi bangun tidur angkat beban. Untuk apa? Untuk otot. Dan untuk ternyata memicu mitokondria. Kalau mitokondrianya udah banyak, sirtuinnya pasti banyak. Tinggal puasanya ditambah aja, dirajinin sehingga sirtuinnya jadi banyak. Kan begitu caranya. Nah, setelah berpuasa untuk membangunkan sirtuin dalam mitokondria, langkah berikutnya adalah mengkonsumsi makanan sehat melalui pola hidup sehat yang disebut sirtuin food. Nah, jadi makanannya juga ada. Kalau kita makannya seblak misalkan,
cilor, apalagi tadi pas selamat di jalan baca cilok, terus apalagi Pak? Cireng, kayak gitu mah nggak bisa ya, nggak aci ya, nggak kena. Jadi sirtuin food itu adalah plant based diet. Jadi harus sayur segar ya, tanaman hijau, kalau mau di jus juga boleh, jadi green juice namanya, tapi isinya sayur-sayur. Isinya sayur-sayur segar ya. Terus yang dijadiin green juice, dimakan langsung boleh juga, dan berbagai kecambah. Segala biji-bijian itu bisa dijadiin kecambah loh. Namanya apa ya? Ada namanya. Mikro apa gitu. Jadi kita bikin kecambah sendiri. Kenapa? Nah, betul. Microgreen. Itu sehat banget. Itu makanan sirtuin food. Jadi kalau kita bikin kecambah-kecambahan, itu kita makan itu sehat sekali. Saya pengen sekali bikin tapi sampai sekarang belum kejadian. Jadi makan kecambah biasa. Jadi kecambah-kecambah semua biji-bijian itu bisa dibikin kecambah dan dia mengandung plant based itu sehingga sangat sehat ya. Selain itu berry-berryan seperti biasa, blackberry, blueberry, redberry, strawberry, wildberry, banyak sekali. Cuman berry-berryan ini yang di Indonesia ada cuma strawberry. Yang lain sih harus beli dari luar ya. Jadi berry-berryan ini sangat ini, kalau kita di sini yang berwarna merah atau ungu aja yang kaya antioksidan. Ini bagian dari sirtuin food ya. Banyak orang juga menggunakan suplemen, nama suplemennya fucoidan. Yang dipercaya dapat memperbaiki sistem sel yang sudah menua sehingga diperbaharui oleh sirtuin. Nah teman-teman, itulah jadi nomor 1 langkah kita adalah diperbanyak apanya dulu? Mitokondrianya. Diperbanyak dulu supaya banyak. Sesudah banyak mitokondrianya baru kita lanjutkan lagi puasanya sehingga sirtuinnya bangun. Dan untuk merangsangnya pakai sirtuin food. Gampang kan? Murah meriah. Betul. Supaya jangan sakit, karena sakit itu ngeri banget, repot banget. Mahalnya luar biasa, udah jangan cerita. Dan kalau saya yang khawatir itu ketidakpastiannya. Gak nyaman betul, karena ada ketidakpastian. Tapi kalau kita bisa memperbaiki diri sendiri, kita bisa mengolahnya, nah kita bisa sehat ya.